Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 1 Sukoharjo. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada kalian semua yang telah menjadi siswa baru di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Mudah-mudahan kalian berada di SMP Negeri 1 Sukoharjo sebagai langkah awal untuk mencapai cita-cita kalian di masa yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini, pada masa pengenalan lingkungan sekolah, saya akan memberikan materi perilaku hidup sehat ya, dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Perkenalkan, nama saya sebagai penyaji ini Joko Susilo SPD, atau panggilan saya adalah Pak Joko. Nanti kalau di kelas ketemu saya mengajar mata pelajaran IPA. Terutama yang kelas 7 nanti bisa ketemu saya gitu ya. Oke. Kita mulai dari materi berikut. Oke, kita lanjutkan ya. Perilaku hidup bersih dan sehat untuk kehidupan yang lebih baik ya, sering disingkat PHBS. Dalam hal ini kita berada di sekolah ya, jadi PSBS di sekolah ya. Pengertian PHBS di sekolah yaitu adalah upaya untuk memperdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Nah, ini tercantum dalam Depkes RI 2007. Pengertian hidup bersih di sekolah ya, seperti ini PHBS. Tujuan PHBS di sekolah ada 3 ya, yaitu meningkatkan pengetahuan tentang PHBS bagi setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah. B. Meningkatkan peran serta aktif setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk ber-PHBS di sekolah ya. C. Memandirikan setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah ber-PHBS. Nah, manfaat PHBS di sekolah bagi siswa ya, A. Meningkatkan kesehatan dan tidak mudah sakit ya. B. Meningkatkan semangat belajar. C. Meningkatkan produktivitas belajar. D. Menurunkan angka absensi karena sakit. Untuk manfaat PHBS di sekolah, yaitu bagi warga sekolah ya, tadi kan bagi siswa ya, bagi sekolah secara keseluruhan, yaitu A. Meningkatnya semangat belajar siswa berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan. B. Menurunnya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. C. Meningkatnya citra sekolah yang positif ya. Nah, hidup sehat tersebut ya. Manfaat bagi sekolah adanya A. Bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan PHBS di sekolah. B. Adanya dukungan buku pedoman dan media promosi PHBS di sekolah. Nah, indikatornya PHBS di sekolah ada beberapa rambu-rambunya, indikatornya ya. 1. Memelihara rambut agar bersih ya, agar tidak kusam, tidak berbau, dan tidak berkutu. 2. Memakai pakaian bersih dan rapi. Nah, biasanya kan pakaian seragam tidak bersih itu agar tidak bau dan rapi ya, dengan cara dicuci dan setrika. 3. Memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih ya, untuk menjaga kebersihan kuku ya. 4. Memakai sepatu bersih dan rapi. Nah, sepatu kalau sering dibersihkan, dicuci ya, agar tidak bau ya, biasanya gitu. Terus yang kelima, berolahraga teratur dan terukur agar kesehatan fisik dan mental kita akan terjaga kebugarannya ya. Terus tidak merokok di sekolah. Nah, ini karena rokok mengeluarkan 4.000 bahan kimia yang berbahaya ya. Nikotin, ada tar, CO yang sangat berbahaya bagi manusia ya. Baik bagi yang aktif, yang merokok maupun yang
tidak merokok atau yang di sekelilingnya. 7. Tidak menggunakan nafsa. Apa itu nafsa? Narkotika, psikotropika, zat aktif ya, karena berbahaya bagi fisik dan psikis ya memakainya. 8. Memberantas jentik nyamuk ya, karena dapat menimbulkan demam berdarah ya. Hati-hati, yaitu tempat-tempat penampungan air, bak mandi itu harus segera sering dikuras gitu ya. 9. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Karena jamban bersih dan sehat akan hidup kita selalu bersih ya. Nah ini teman-teman. Terus 10. Menggunakan air bersih ya. Anak sekolah atau guru itu menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Nah, ini penting karena pada masa pandemi saat ini ya, agar dengan tangan yang bersih kita tidak tertular berbagai macam penyakit seperti diare, disentri, kolera, tipes, cacing, gitu, penyakit kulit, ispa, flu burung atau sekarang yang virus corona, gitu, COVID-19 itu juga terhindar ya. Terus ini kuman-kuman dapat berada di kuku, di telapak tangan, kulit dan sebagainya ya. 12. Membuang sampah ke tempat yang terpilah. Ada yang tempat yang bahan organik ya dan anorganik. Mungkin kalian sudah tahu ya mana yang organik dan organik. 13. Mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah. Ya, jangan sembarangan kita makan ya, harus yang bersih. Terus 14. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan ya, agar kita selalu sehat ya. Nah, oke, untuk tambahan materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat ya, bahwa dalam menghadapi masa pandemi saat ini, pandemi COVID-19, maka kebiasaan-kebiasaan yang lalu akan berubah menjadi kebiasaan yang baru, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Ini ada beberapa kebiasaan yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama ini itu wajib pakai masker. Nah, ini dipakai masker, terus jaga jarak ya antara kita dengan orang lain ya. Terus yang kedua, sering cuci tangan pakai sabun. Kalau pakai sabunnya khusus sabun sendiri ya, jangan gonta-ganti sabun dengan yang orang lain ya. Baik itu keluarganya sendiri ya, jangan pakai sabunnya sendiri. Terus di samping mencuci pakai air sabun, tangan juga sering dibersihkan dengan menggunakan hand sanitizer. Jadi kita selalu sedia hand sanitizer ya. Karena sifatnya membunuh virus ya. Terus yang berikutnya, keempat, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Ini juga penting untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap sehat ya. Nah, makanan yang bergizi itu ya makanan yang banyak mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral dan sebagainya ya. Jadi seimbang, lengkap. Jangan hanya asal kenyang saja. Terus yang berikutnya yaitu rajin berolahraga. Paling enggak kita sempatkan waktu sekitar 10-15 menit untuk menggerakkan badan kita untuk berolahraga. Di samping rajin berolahraga juga harus istirahat yang cukup. Nah, dengan istirahat tubuh kita akan akan fresh kembali nanti untuk bisa beraktivitas di hari kemudian.
kemudian. Yang berikutnya, tidak saling bersentuhan antara kita dengan orang lain, atau dalam hal ini kita sering bersalaman, sementara ini kita tidak bersalaman dulu ya. Karena virus dapat berpindah tempat melalui sentuhan tubuh kita ya, antara kita dengan orang lain ya. Jadi hindari dulu ini sementara. Terus yang berikutnya ya ini, gunakan uang elektronik ya. Uang elektronik itu kartu kredit gitu, ATM dan sebagainya. Kalau ini ya diusahakan lah gitu. Kalau belum punya ya nggak usah maksa. Terus yang terakhir, ini yang penting juga, setibanya di rumah langsung mandi. Karena biasanya kalau kita di rumah kan juga banyak aktivitas yang yang berhubungan dengan orang lain dan sebagainya. Kita megang benda-benda yang ada di rumah, maka untuk menghindari virus yang melekat pada tubuh kita atau bibit-bibit penyakit yang menyebut pada kita harus mandi dulu ya. Oke, itu saja mengenai perilaku hidup bersih dan sehat ya. Itu merupakan budaya kita ya yang harus kita jalankan ya. Di samping itu adaptasi kebiasaan baru juga harus kita jalankan juga. Semoga dengan perilaku hidup sehat yang sudah saya jelaskan ini, kita dapat hidup secara sehat ya, hidup dengan sehat dan tetap berupaya untuk meningkatkan kerja kita ya. Istilahnya kalau sebagai siswa ya belajar, kalau guru ya mengajar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak saya sengaja, mohon maaf ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.